Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem dari HKBP Persiapan Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Mari kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, Selasa 18 Juni 2024. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Kita akan memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Injil nomor 697, bait yang ketiga dan yang keempat. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yosua pasal 22 ayat yang ke-29. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan, dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan, Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Demikianlah firman Tuhan. Sebuah keberhasilan dimulai dari sebuah keputusan yang bulat dan disertai dengan komitmen untuk mencapai hasil. Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai tindakan yang sejalan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Saat itu bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua telah memasuki tanah Kanaan. Mereka ditanya oleh Yosua, apakah setelah menetap di Kanaan mereka akan tetap hanya menyembah Tuhan sebagai satu-satunya Allah, atau akan memberontak dan berbalik dari Tuhan, lalu menyembah Allah lain yang disembah oleh penduduk Kanaan di sekitar mereka. Bangsa itu kemudian menjawab bahwa mereka akan menjauhkan diri dari memberontak terhadap Tuhan. Mereka akan menjauhkan diri dari mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan. Keputusan ini menjadi penting sebagai awal kehidupan mereka di tanah yang baru. Apalagi di situ banyak godaan untuk ikut-ikutan menyembah Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu rohani Kristen berjudul I Have Decided to Follow Jesus yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengikuti Yesus Keputusanku. Lagu ini mungkin sudah Anda kenal karena memang sangat terkenal. Tapi tahukah Anda latar belakang sejarah dari lagu tersebut? Cerita dari kisah di balik lagu ini terjadi di sekitar tahun 1800-an di India, tepatnya di bagian timur negara India yang bernama Assam. Pada waktu itu di Eropa terjadi kebangkitan rohani secara besar-besaran yang menghasilkan banyak sekali misionaris keluar dari Eropa untuk memberitakan Injil. Sebagai hasilnya, beberapa misionaris dari Inggris tiba di India dan memberitakan Injil di sana. Menurut sejarah, seorang misionaris India, orang-orang dari Inggris tiba di Assam dan mencoba memberitakan Injil kepada beberapa suku primitif di tempat itu. Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduk di tempat ini terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme.
Tetapi yang juga menjadi tantangan besar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang asing. Orang-orang Assam, khususnya kaum laki-laki, memiliki tradisi mengerikan. Status sosial mereka dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga sendiri, dan semakin dihormati di kalangan suku mereka. Oleh sebab itu mereka juga dijuluki sebagai suku pemburu kepala. Dalam kebengisan dan kebrutalan seperti ini hadirlah para misionaris dari Inggris. Tentu saja kehadiran mereka tidak disenangi, bahkan dibenci oleh orang-orang Assam. Tetapi terjadi hal yang di luar dugaan. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai perlahan-lahan berdampak. Ada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 2 orang anak dari suku ini yang pada akhirnya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sampai di situ, kehidupan keluarga pertama yang merespon terhadap Injil ini berdampak pada keluarga-keluarga yang lain. Mereka mulai menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya. Mendengar kabar ini, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus ini untuk diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Belakangan, kepala keluarga ini diketahui bernama Nokseng, seorang dari suku Garo. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ketika sang kepala suku itu mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, alih-alih menyerah dan berpaling dari Kristus, tiba-tiba ia menyebutkan kalimat dari lagu yang diciptakannya ketika ia pertama kali mengenal Yesus. I have decided to follow Jesus, no turning back. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka. Lalu dengan amarah yang besar ia memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tidak berdaya, dan mereka pun mati. Tidak sampai di situ, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati. Tetapi sekali lagi bukannya menyerah, justru Nokseng mengucapkan kalimat, "Do not go with me, I still will follow, no turning back." Sekejap saja setelah mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istri dari Nokseng. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, "Aku memberikan kamu 1 kesempatan lagi. Jika kamu tidak mau berbalik dari imanmu, maka kamu pun akan mati." Tetapi dengan mantap Nokseng berucap, "The cross before me, the word behind me, no turning back, no turning back." Ternyata ini menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya, karena kepala suku itu kemudian membunuhnya. Kemudian kematian Nokseng dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus di tempat mereka. Kristus atau Injil Kristus menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang kepala suku menjadi terganggu dan penasaran hatinya. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan supranatural yang mempengaruhinya. Rasa penasaran ini membawa kepala suku dan pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus ketika ia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai itu. Lalu ia memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatannya ini mendorong semua warganya untuk mengikut kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Hari ini, Meghalaya adalah negara yang subur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah orang Kristen. Kata-kata dari Nokseng di atas digubah menjadi sebuah lagu himne yang indah oleh seorang misionaris India bernama Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika William Reynolds dan dipakai oleh Billy Graham sebagai lagu yang terus dinyanyikan di banyak KKR-nya di seluruh dunia, dan hingga hari ini gereja mengenal lagu I Have Decided to Follow Jesus, sebuah lagu yang indah.
kisah Nokseng dan keluarganya menjadi sebuah undangan buat kita untuk bukan hanya menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Kita juga diundang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus secara total. Keputusan yang bulat dan disertai komitmen untuk tidak berbalik dari Tuhan Yesus. Menjauhkan diri dari segala perilaku yang memberontak terhadap Dia. Menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang menduakan Tuhan, baik berupa penyembahan terhadap roh-roh dan kekuatan di luar Tuhan, maupun menjadikan dunia dengan segala kemewahannya yang ditawarkannya sebagai jalan utama yang dipilih bagi hidup. Menjadi murid dan pengikut Kristus tidak boleh dan tidak dapat hanya sekadar status dan pengakuan di bibir. Menjadi murid dan pengikut Kristus menuntut kesungguhan untuk setia, menuntut keputusan yang bulat dan komitmen yang penuh, setia secara penuh kepadanya. Mengikuti jalan hidup dan pengajaran Kristus, apapun resikonya, adalah tuntutan dari mengatakan sebagai pengikut Kristus. Sudahkah kita mengambil keputusan itu? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, kiranya kekuatan Roh Kudus menjadi kekuatan sepenuhnya yang memampukan kami untuk mengambil keputusan dengan komitmen yang penuh menjadi pengikut Kristus, dan tidak ada lagi waktu untuk berbalik dari Tuhan, sehingga kami dengan sepenuhnya setia mengikut Kristus dan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.